Baik. Duduk. Pak, mau kasih Pak ya. Tadi jam 7 itu dokter yang merawat itu akan melakukan memberikan pakan, pengecekan, tetapi ternyata tidak diketahui mati. Mungkin sudah beberapa waktu sebelumnya dia ya, karena sebelumnya laporan dari dokter itu jam 2 malam itu dicek masih kondisinya masih. Jam 2 malam terakhir dicek masih. Berarti perakiraan sekira berapa jam? Ya mungkin kisaran di jam 5 atau jam 4 lah barangkali. Rekan media semuanya, pada siang hari ini kami akan menyampaikan satu informasi yang berupa berita duka atas kematian yang tempo hari kami juga melakukan konferensi pers. Untuk penyampaian konferensi pers ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Balai KSDA Jambi. Untuk kesempatan kami sampaikan. Terima kasih Mas Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin, mohon waktu kepada teman-teman. Kami ingin menyampaikan press release terkait dengan kematian harimau Sumatera. Selamat jalan si belang harimau betina asal Merangin. Pada hari ini, Rabu tanggal 3 November 2021, Balai KSDA Jambi bersama tim medis, yaitu Dr. Juli Akmal ada di sebelah kiri saya, Dr. Julmanudin lagi di perjalanan, bahwasanya saat ini kita melakukan konferensi pers terkait dengan kematian harimau Sumatera yang berasal dari Kabupaten Merangin. Sejarah harimau betina, habitat alam. Harimau betina yang dimaksud merupakan hasil penanganan konflik dari Kabupaten Merangin yang telah mengakibatkan 2 orang meninggal dan 1 orang luka serius pada tanggal 25 September 2001. Korban pertama bernama almarhum Rasidi, umur 30 tahun, petani warga Desa Guguk. Selanjutnya pada tanggal 11 Oktober, korban kedua bernama Pami, luka-luka 62 tahun. Warga Desa Marusjaya. Ibu Pami sedang berada di kebun karetnya di Desa Marusjaya yang berjarak 2 km dari lokasi almarhum Rasidi diterkam harimau. Pada tanggal 13 Oktober 2021, korban ketiga bernama Abu Bakar meninggal 21 tahun, petani warga Air Batu di samping kebun karet bersama temannya 4 orang. 3 orang temannya selamat, yaitu pada pukul 17.00 harimau menerkam yang bersangkutan dan menyeret tubuh korban. Pada tanggal 26 September 2021 sampai dengan 16 Oktober 2001, Balai KSDA Jambi telah menurunkan tim dalam penanganan konflik ini. Umurnya sekitar kurang lebih 10-12 tahun, hasil penanganan konflik di Kabupaten Merangin. 2. Kondisi satwa saat pertama masuk ke TPS dalam kondisi yang sangat buruk, kurus, kering, malnutrisi, letargi, nafsu makan buruk, terlihat kaki kanan depan membengkak dan tidak digunakan untuk berjalan, jadi udah kelihatan. Itu dari profil pertama kita lihat. 3. Mulai pada tanggal 17 Oktober 2021 telah dilakukan tindakan medis berupa pemberian obat-obatan, vitamin, suportif, antiinflamasi dan analgesik, serta pemberian pakan berupa ayam hidup 2 ekor dengan berat 2,5 kg. 4. Pada tanggal 18 sampai 27 Oktober 2021 diberikan makan secara berkala, yaitu ayam, kelinci,
hati sapi, serta vitamin, antiinflamasi, analgesik, serta antibiotik. Namun seringkali makanan tersebut tidak dihabiskan. Jadi disampaikan di saat proses mengembalikan kondisi tubuhnya, beberapa hari dia makan dan beberapa hari berikutnya dia tidak bisa menghabiskan. 5. Dari hasil pemeriksaan laboratorium darah sudah dilakukan ya, kimia dan hematologi menggambarkan bahwa harimau mengalami anemia berat. Gambarannya Hb 5,81 gram per desiliter. Normalnya 8-15 gram per desiliter. Juga terjadi dehidrasi yang sangat berat. Selanjutnya dari hasil pemeriksaan nekropsi bedah bangkal 2 sampai jam 7. Jadi di antara jam 2 pagi dini hari sampai jam 7 itu. Di sini kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak ya dalam melakukan proses dari awal sampai akhir, juga kepada awak media, pihak kepolisian, Kodim, TNKS, KPHP, Merangin, FCS yang membantu kita dalam proses nekropsi, juga kawan-kawan dari FFI yang ikut terlibat dalam penanganan ini. Ingin saya sampaikan ini kondisinya waktu pertama datang ya, kita sama-sama ketahui waktu itu ya, kelihatan kurus dan hanya berbaring. Mungkin kawan-kawan yang melihatnya pada hari itu juga sudah ketahuan. Ini proses nekropsi, pengangkatan waktu dia sudah menjadi jadi meninggal, mati, sudah dilakukan oleh para tim dari TPS. Ini dilakukan di sini, di ruangan ini, di klinik, untuk melakukan nekropsi, pengambilan sampel semuanya, baik organ-organ dalam dan pengamatan visualnya. Nah ini yang patah tulang ini. Jadi pada hari Kamis itu langsung kita lakukan X-ray, kelihatan patah tulang, dan 2 jarinya itu, cakarnya itu patah. 2 jarinya itu patah. Ini tulang lengannya. Posisinya persis di sini, di lengannya, di bagian atas. Ini patah. Ini benturan alat berat atau bagaimana kita nggak tahu persis, tapi kondisinya patah di lengannya. Dan di jarinya itu dari 5 cakarnya itu 2 juga patah. 1 hilang benar-benar, 1 lagi masih goyang. Ya, itu kondisinya setelah dilakukan. Dan ini patut diduga adalah bekas jerat yang di sini, yang di ujung kakinya itu. Nah, ini beberapa jenis mikro kutu yang ada di sana. Kita lakukan pemeriksaan mikroskopik juga. Sampai kepada pemeriksaan cacing sudah kita temukan di sana. Nah, jadi prinsipnya bahwasanya terjadi pembengkakan di dalam organ-organ di dalam tubuh dari harimau Sumatera tersebut, sehingga nafsu makan dan inisiatif makannya itu, proses pencernanya juga tidak bisa bagus dan baik. Nah, itu beberapa informasi, tapi lebih lengkapnya kalau hasil lab kita sudah kirim hari ini, ingin tahu penyebab utamanya itu apa. Tapi untuk sementara malnutrisi kronis yang bisa kami sampaikan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami sudah dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ngerti bahasanya ini dokter nanti bisa nambahkan. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan terkait hasil tadi itu, kita sudah melakukan X-ray, pemeriksaan darah sementara, dan juga pemeriksaan organ-organ dalamnya. Mungkin itu, terima kasih. Khawatirkan ada penularan dan lain sebagainya. Karena kita perhatikan kutu dan mikrobiologi yang ada di dalam ini mungkin bisa berpengaruh kepada yang lain. Makanya secepatnya kami melakukan pembakaran. Mungkin itu. Oke. Aryo, Silakan. dari Tribun. Aryo, oke. Mungkin ini kan sebelum divonis karena malnutrisi untuk sementara nih Pak. Kemudian rentetan kejadian ini kan ada yang luka patah di lengan dan kena jerat.
bisa jadi tidak Pak malnutrisi ini terjadi karena rentetan kejadian yang dialami Pak? Iya, kalau boleh kami sampaikan, kami bisa melihat rentetannya itu diawali dari kondisi dia yang patah dan patah lengannya dan bekas jerat, sehingga dia aktivitasnya untuk melakukan perburuan, pemangsaan, sehingga dia tidak dapat lakukan, sehingga terjadi penurunan asupan makanan yang masuk ke dalamnya, sehingga makin kelamaan terjadi pembengkakan di organ-organ tubuhnya di dalam, dan itulah yang terakhir kita perhatikan dari kejadian semuanya itu tidak ada yang dia makan, jadi cuma cakaran, mungkin itu. Kalau jangka waktu itu berapa lama Pak? Hasil apa itu patah di sini berapa lama, dan untuk luka jeratnya sendiri sudah berapa lama? Kalau jeratnya itu sudah berbulan itu. Kalau patahnya ini berminggu-minggu. Susah juga mendeskripsikan itu. Tapi penyebabnya ini kami belum dapat informasi, penyebab dia patah tulang ini kami belum dapat informasi yang lebih mendalam. Oke. Kalau berdasarkan hasil X-ray kemarin, kita mendapatkan itu sudah ada pertumbuhan tulang baru di patahan itu gitu kan. Perkiraan itu sekitaran 2 bulan sebelum kejadian itu sudah dia patah. Mungkin dari semenjak dia patah itu dia tidak bisa mencari makan di alam lagi ya, sampai kejadian konflik itu. Siap. Ya. Siap. Itu di tahun 2012 dulu pernah juga kejadian konflik itu memakan korban manusia juga, yang waktu itu tinggal bagian-bagian kepala aja yang tinggal pada saat itu. Nah, Di lokasi yang sama. di lokasi Berdekatan ini. di sebelahan lah itu, itu di Kecamatan Masurai kalau tidak salah. Siap. Kan kita belum bisa menggeneralisasi apakah itu pelakunya. Ya, siap. Oke Pak.